Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amir Mardotila. Di sini saya akan menjelaskan sesuai pengertian saya. Pertama, tentang kekerasan berbasis agama. Seperti yang kita lihat belakangan ini ya. Kita tidak menyebut nama kelompok tersebut karena di sini tujuan kita itu membahas prinsipnya ya, dengan cara tanpa menimbulkan konflik. Kalau kita sebut namanya, pasti kita ini akan menimbulkan konflik perbuatan kita ini. Lebih baik namanya dirahasiakan saja daripada terjadi konflik. Banyak belakangan ini itu orang itu kalau sudah menjunjung eksistensi agamanya, mereka itu sudah fanatik. Orang kalau sudah fanatik itu gimana ya, seperti itu ya, kayak dia cenderung bisa menilai bagaikan dia itu Tuhan. Padahal menilai itu kan qada-qadarnya Allah, bukan wewenang kita untuk menilai seseorang itu ya. Ya paling enggaknya sih kalau kita ketemu orang ya yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama kita, kita tidak boleh mengerasi, gimana itu, mengkasari, itu tidak boleh. Lebih baik kita nasihati. Kalau kita mengkasari ya, dalam artian kasar itu kan gimana ya, dengan emosi, pasti dengan emosional, dari segi kemarahan, itu akan memancing konflik, akan memancing keributan kalau kita seperti itu. Kalau bisa sih kita nasihati saja. Kalau masalah mau atau tidaknya itu ya terserah sana, yang penting kita sudah berusaha lah. Kalau kita paksakan dia, itu tidak akan bisa. Paksakan dengan kerasan itu tidak akan bisa. Yang terjadi malah itu semua itu konflik, konsep konflik yang akan datang itu kalau seperti itu. Yang paling penting itu ya, kita dalam beragama itu harus menggunakan sopan santun, tidak dengan kekerasan. Kalau kita ya membangun ya kelompok menamakan kelompok kita itu kelompok atau organisasi lah, sebut saja kita membangun organisasi. Kalau kita menamakan organisasi kita itu dengan
nama agama kita, agama Islam, ya. Lalu kita sebagai seumpama ya, kita sebagai pemimpin kelompok organisasi tersebut, kita mencaci, memaki orang yang tidak sepaham dengan kita, seperti itu nilai harga diri agama kita akan jatuh, ya. Sama saja kita ini ya merusak nilai harga diri agama kita sendiri, yaitu agama Islam, ya. Islam itu harus mengajarkan sopan santun, beradab, berakhlak, dan berakhlak. Itu prioritas utamanya. Kalau kita mendirikan organisasi, kita sebagai pemimpinnya ya harus menjunjung itu, sopan santun, adab, dan akhlak. Yang kedua, saya akan membahas tentang politik berbasis politik dan agama. Kita di Indonesia ini, ya, kalau kita lihat dari segi objektif, atau dalam Inggrisnya itu objective stats, itu dari segi keobjektifan agama yang ada di Indonesia itu mayoritasnya itu Islam, ya. Jadi agama Islam ini tidak lepas dari politik. Untuk apa sih kita berpolitik itu? Ya untuk mesejahterakan negara kita, biar negara kita itu tetap sejahtera. Tapi syaratnya ya, kalau kita sebagai umat Islam ya harus menjunjung tinggi nilai-nilai harga diri agama kita, yaitu agama Islam. Jangan sampai kita sebagai orang Islam berpolitik, ya, menyandingkan agama kita dengan politik, lalu kita bersifat ya mencaci yang tidak sepaham dengan kita, itu mencaci partai ya yang mendirikan itu bukan golongan sama agamanya dengan kita, yaitu agama Islam, lalu kita mencaci dia, maka ya seperti itu. Yang turun itu harga diri agama kita, bukan harga diri partai politik kita. Karena kita mendirikan partai politik itu dengan membawa nama, deskripsi agama kita. Yang jatuh, yang jelek namanya itu, kalau kita seperti itu tidak punya adab dan akhlak, kita sebagai umat Islam membawa politik, maka yang jatuh itu adalah nilai harga diri agama kita, bukan partai politik kita. Karena partai politik kita itu berdiri, itu kita dengan membawa deskripsi agama kita, kita mendirikannya partai politik itu, ya. Islam ini di Indonesia ini tidak lepas dari politik, tapi syaratnya ya kita harus menggunakan adab dan akhlak dan juga harus bertoleransi, saling menghormati seseorang yang berbeda paham dengan kita, yang berbeda paham politik dengan kita, ya.
Kalau seperti itu, damailah negeri ini. Kita harus jauhi konflik ya. Konflik berupa perpecahan, kita harus jauhi itu. Sekian, wassalamualaikum. Kalau ada kurang lebihnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.